Siapa yang menyangka corona yang terjadi pada tahun 2019 lalu di Wuhan sana akhirnya sampai ke berbagai negara, termasuk negeri kita, Indonesia. Masih teringat jelas, di awal Maret 2020 bermula dari 2 pasien positif corona. Dan sekarang semakin bertambah banyak hingga akhirnya pandemi ini pun berdampak ke semua sektor, tidak terkecuali sektor pendidikan. Ini cerita saya, Novianti Istahia, guru kimia dari Semang, Sumatera Selatan, untuk menceritakan bagaimana pengalaman saya dalam mengajar secara di masa pandemi tahun 2020. Selamat menyaksikan. Akhirnya pertanggal 24 Maret 2020 lalu, Sumatera Selatan pun melaksanakan pembelajaran dari rumah yang dikenal dengan study from home sesuai edaran dari Kepala Dinas untuk melaksanakan pembelajaran dalam masa pandemi ini. Sebetulnya pembelajaran jarak jauh ini sudah dikenal pada tahun 1960-an dari University of Illinois, di mana mahasiswanya sudah melakukan pembelajaran secara jarak jauh tersebut. Untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan berbagai media seperti rumah belajar ataupun TV edukasi TVRI. Namun, tidak semua siswa bisa mengakses hal tersebut. Dan juga mungkin beberapa guru di perkotaan menggunakan beberapa media tatap muka yang bisa dilakukan selama pembelajaran jarak jauh tadi. Jadi tidak ada masalah sebetulnya mau membahas soal, mengecek kehadiran siswa, dan mengecek bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran. Tapi apa jadinya ya kalau misalkan pembelajaran jarak jauh ini diterapkan pada siswa pelosok, di mana notabene siswa ini susah sinyal, susah untuk membeli kuota, bahkan menggunakan smartphone pun atau telepon pintar harus saling bergantian. Dan ini adalah cerita di mana siswa kami berada, karena SMA kami merupakan SMA di mana siswa-siswa berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, tidak hanya di Kota Palembang. Apakah pelaksanaan pembelajaran ini berlangsung dengan mudahnya? Mungkin bagi teman-teman di perkotaan tidak masalah, tapi bagi kami yang harus mengajar berbagai daerah di Sumatera Selatan ada suatu tantangan tersendiri. Pernah suatu ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh, saya bertanya di salah satu aplikasi yang kami gunakan di sekolah, yaitu WhatsApp, bagaimana kehadirannya, bagaimana kabarnya, dan bagaimana pelaksanaan tugasnya. Tidak ada respon sama sekali. Lalu tiba-tiba beberapa menit kemudian, bahkan 1 jam kemudian, siswa akan konfirmasi, "Bu, mohon maaf, sinyal di rumah saya mati, adanya pemadaman listrik dan sebagainya." Itu adalah salah satu cerita mungkin masalah saat PJJ. Dari 2 kondisi berbeda, yaitu pelaksanaan pembelajaran daring kota besar dengan notabene siswa mampu dengan sekolah yang notabene siswa prasejahtera ataupun siswa di pelosok, kita bisa melihat adanya 2 fenomena yang sangat kontras. Hal ini mencerminkan problematika dunia pendidikan sesungguhnya, yaitu ternyata masih ada penyelenggaraan pendidikan yang akan akhirnya mempengaruhi standar dan kualitas penyelenggara tersebut. Beruntung, sekolah kami memiliki para siswa yang sangat antusias belajar. Walaupun pembelajaran hanya menggunakan WhatsApp, mereka masih bertanggung jawab, hadir dalam kegiatan pembelajaran dan meminta izin jika terkendala sinyal. Bahkan mereka masih melakukan komunikasi pribadi kepada guru mata pelajaran ketika mereka merasa belum paham akan materi tersebut. Dari sini, kita bisa melihat fakta bahwa pendidikan di Indonesia sepenuhnya belum merata, dan kita pun bisa membuka mata bahwa Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa. Apa kabar teman-teman kita di pelosok Nias, Bintul, dan juga Tempirai? Sudahkah para pejabat dan pemerintah melihat dan terjun langsung untuk mengamati pendidikan di sana? Akhirnya kacamata saya terbuka semakin lebar, bahwasanya pendidikan di masa corona ini merupakan sebuah refleksi untuk para pendidik agar bisa selalu meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi tentang teknologi, menggunakan jaring internet, aplikasi, komunikasi secara digital, dan juga di masa pandemi ini merupakan refleksi bagi para siswa untuk bisa meningkatkan diri meskipun hanya belajar bermodalkan materi virtual, tapi mereka harus tetap bisa mengikuti pembelajaran.